Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada tim penguji Seminar Pendidikan Profesi Guru Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Rohali dengan NIM 202475700013, program studi ekonomi Pendidikan Profesi Guru Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil seminar pendidikan profesi guru dengan topik pembahasan yang pertama ada identifikasi diri, kemudian yang kedua ada refleksi pengalaman belajar, yang ketiga ada desain inovasi pembelajaran, dan yang terakhir ada rencana tindak lanjut. Untuk identifikasi, di sini terdapat visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia dan visi saya terhadap sosok calon guru. Untuk visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia, berperan dalam menciptakan sistem pendidikan di Indonesia dengan membangun pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan membangun karakter peserta didik serta peningkatan keterampilan abad 21. Pendidikan yang berkualitas dalam hal ini, guru dapat meningkatkan mutu pembelajaran dengan berbasis kebutuhan zaman, di mana guru juga sebagai agen perubahan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Kemudian, untuk pendidikan inklusif, sebagai guru, saya memastikan adanya akses dan kesetaraan bagi peserta didik dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya adalah membangun karakter peserta didik, yaitu membentuk agar peserta didik memiliki akhlak mulia, berkarakter dengan mengintegrasikan nilai dalam pembelajaran seperti profil penguatan pelajar Pancasila yang sudah diterapkan di sekolah dengan kurikulum merdeka dan keteladanan sikap jujur, disiplin, dan empati. Untuk visi saya terhadap sosok calon guru menjadi pendidik yang siap menghadapi tantangan zaman melalui penguasaan teknologi dan komitmen sebagai pembelajaran sepanjang hayat untuk membimbing peserta didik menjadi individu yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing global. Yang pertama, refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran adalah mata kuliah yang mempelajari berbagai inovasi dan pemanfaat teknologi terkini untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di dalam kelas. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali calon guru bagaimana merancang, kemudian mengelola, dan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi yang nantinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada abad 21. Dalam mata kuliah ini, saya mempelajari bagaimana teknologi dapat digunakan tidak hanya sebagai alat bantu mengajar, namun juga sebagai media untuk membangun pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Yang selanjutnya adalah pengalaman bermakna. Mata kuliah ini tidak hanya membantu saya mengembangkan diri dalam penguasaan teknologi, tetapi juga membuka wawasan saya tentang bagaimana teknologi ini dapat diintegrasikan secara efektif dalam proses pembelajaran. Saya belajar bahwa teknologi bukan hanya sekedar alat bantu, melainkan bagian dari integral dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik. Melalui pemanfaatan berbagai platform digital seperti Google Workspace, Canva, Quizzes, Google Classroom, video pembelajaran interaktif, saya mampu merancang pembelajaran yang menarik
sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik atau siswa abad ke-21. Pengalaman ini memperkuat komitmen saya untuk menjadi guru yang adaptif, terus belajar, dan siap menghadirkan pembelajaran yang relevan di era digital saat ini. Mata kuliah ini tidak hanya memberi pengetahuan secara teknis, namun juga membentuk cara pandang baru dan melihat tantangan dan peluang pendidikan masa kini dan masa depan. Karena sejatinya, pendidikan adalah sifatnya dinamis, mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya adalah refleksi pengalaman pembelajar pada eh, mata kuliah praktik pengenalan lapangan 2. Mata kuliah praktik pengenalan lapangan merupakan salah satu mata kuliah inti dalam program pendidikan profesi guru yang dirancang memberikan pengalaman langsung kepada calon guru. Dalam proses pembelajarannya pun, calon guru akan belajar untuk memahami, kemudian memahami, mengamati, dan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa PPG dapat mengembangkan kompetensi pedagogik, sosial, profesional dengan berinteraksi langsung dengan peserta didik, guru pamong, serta lingkungan secara menyeluruh. PPL ini bertujuan untuk membentuk calon pendidik yang reflektif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan dunia pendidikan secara nyata, karena praktik ini sebagian besar waktunya lebih banyak di sekolah. Jadi kita atau saya sebagai calon guru dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk menggali lebih banyak ilmu pengetahuan yang dibutuhkan di sekolah secara langsung. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman bermakna, di mana saya menyadari bahwa pada mata kuliah praktik pengenalan lapangan ini yang saya laksanakan di SMA Negeri 106 sangat penting. Melalui kegiatan praktik ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih konkret mengenai dinamika pembelajaran di kelas, iklim kelas seperti apa, karakteristik peserta didik itu seperti apa, dan tantangan apa yang nantinya akan saya hadapi dalam pengelolaan proses pembelajaran secara nyata di sekolah. Saya tidak hanya mengamati, namun juga turut terlibat dalam merancang perangkat ajar, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, serta melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik sesuai dengan prinsip asesmen autentik. Kegiatan ini memperkaya keterampilan pedagogi saya, khususnya dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta strategi pengelolaan kelas yang responsif terhadap karakteristik siswa. Selain itu, interaksi langsung dengan peserta didik dan guru pamong memberi kontribusi besar dalam membentuk sikap profesionalisme dan empati saya sebagai calon pendidik. Nah, selanjutnya ini adalah artefak pembelajaran dari mata kuliah PPL dan teknologi. Untuk mata kuliah PPL, artefaknya adalah LKPD dan modul ajar, karena setiap pembelajaran harus ya wajib menggunakan atau mempersiapkan dengan adanya modul ajar dan LKPD. Kemudian untuk mata kuliah teknologi, artefak saya adalah pada topik Education Technology Expo, di mana saya merancang media pembelajaran yang interaktif untuk menarik atau meningkatkan motivasi belajar siswa pada ular tangga Monfis. Nah, mengapa Monfis? Karena media ini saya khususkan untuk materi moneter dan fiskal. Namun, media pembelajaran ini digunakan untuk pengayaan atau review materi saja. Dalam media pembelajaran ini terdapat ada beberapa soal, kemudian dan juga beberapa teori tentang kebijakan moneter dan fiskal. Selanjutnya adalah koneksi antar materi, di mana koneksi antar materi ini memudahkan saya bagaimana saya mengaitkan mata kuliah dengan seperti
kegiatan menganalisis peserta didik ya, kemudian juga hal-hal yang lain yang terdapat di sekolah yang dapat diintegrasikan dengan teknologi. Selanjutnya adalah desain inovasi pembelajaran, di mana di sini desain inovasi yang saya gunakan tentunya ada modul ajar, di mana modul ajar ini memuat beberapa integrasi teknologi. Yang pertama adalah Quizzes. Quizzes ini adalah alat untuk menilai atau menerapkan asesmen diagnostik peserta didik untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian ini ada Kaikar di mana karena model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah model cooperative learning dengan tipe group investigation, adanya Kaikar ini membantu peserta didik untuk lebih memahami istilah-istilah yang ada di kebijakan moneter, termasuk dengan jenis kebijakan moneter, kemudian instrumennya. Kemudian selanjutnya ada Padlet. Nah, untuk refleksi pembelajaran saya sering menggunakan Padlet karena Padlet ini memiliki kelebihan bagaimana peserta didik bisa mengutarakan perasaannya, pendapatnya di dalam kolom komentar, di mana di sini saya bisa melihat semua komentar peserta didik akan pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Berdasarkan hasil desain invensi atau inovasi pembelajaran yang telah disusun, maka strategi atau rencana tindak lanjut yang dapat diimplementasikan yang pertama adalah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk dapat konsisten memanfaatkan teknologi dan menyesuaikan penggunaan teknologi dengan karakteristik dan kebutuhan siswa di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah merancang pelatihan singkat atau diskusi bersama rekan sejawat untuk berbagi praktik baik dan memperluas penggunaan inovasi ini di sekolah. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi dengan memperbaiki dan menyempurnakan desain pembelajaran berdasarkan hasil observasi dan refleksi selama kegiatan PPL di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah rencana tindak lanjut atas visi saya sebagai calon guru. Yang pertama adalah menerapkan pembelajaran berbasis kebutuhan siswa. Karena siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka sebagai guru sudah wajib untuk menyediakan merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa agar setiap siswa dapat meraih potensi sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya adalah membangun pendidikan inklusif. Yang ketiga, penguatan pendidikan karakter dan keterampilan abad 21 yang memuat 4C, ada critical thinking, collaboration, komunikasi, dan creativity, meningkatkan literasi digital, menerapkan pembelajaran dan dengan media yang interaktif. Kemudian yang terakhir adalah komitmen untuk menjadi seseorang atau guru yang berkomitmen menjadi pembelajar yang sepanjang hayat seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada seminar pendidikan profesi guru kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.